warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ihsan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya bersama dengan Ibu Haja Siti Nursamsi SPD MPD untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Baik, Ibu Haja Nursamsi, kali ini kegiatan kita adalah kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan ini merupakan persiapan awal untuk bisa kita lakukan kegiatan observasi di kelas. Tujuannya adalah untuk melihat persiapan awal yang akan kita lakukan agar Ibu Haja Nursamsi bisa melakukan kegiatan pembelajaran lebih percaya diri, lebih siap. Kemudian yang berikutnya, kegiatan kita kali ini adalah sekedar tanya jawab dan melakukan persiapan dalam kegiatan observasi. Untuk pembelajaran kita nantinya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu Haja Nursamsi kira-kira apa itu? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan pada kegiatan observasi ini yaitu memahami konsep pengukuran aspek fisik terhadap objek yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun ini secara umum, tetapi ada juga secara khususnya yaitu dia memahami konsep besaran dan satuan. Kemudian dia peserta didik itu juga bisa membedakan yang mana besaran pokok dan mana besaran turunan. Kemudian peserta didik mampu juga melakukan perhitungan sederhana yang melibatkan besaran dan satuan. Ya, itu barangkali. Berarti materinya terkait besaran dan satuan juga. Iya, besaran dan satuan. Baik Ibu, untuk pembelajarannya nanti, menurut Ibu area pengembangan yang ingin dikembangkan atau ingin diobservasi di bagian mana itu? Ya, pembelajaran. Ya, area pengembangan yang ingin rencana saya untuk saya lakukan di kelas yaitu pengetahuan yaitu tentang konsep pengukuran. Di dalam konsep pengukuran itu terlibatlah besaran dan satuan. Karena pengukuran itu adalah membandingkan atau kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan. Sehingga di situ berhubungan sekali dengan besaran dan satuan. Adapun area yang kedua yaitu keterampilan. Apa keterampilan yang bisa dicapai oleh anak-anak yaitu mengukur mengukur benda. Jadi ada 5 benda yang bisa kita ukur besarannya apa saja yang diukur dalam besaran itu. Ya, begitu saja area pengembangan yang saya rencanakan. Secara umum ada 2 ya, terkait pengetahuan dengan keterampilan. Iya, betul. Berdasarkan pengukuran. Iya, berdasarkan konsep pengukurannya. Untuk pembelajarannya nanti, rancangan pembelajarannya seperti apa? Baik itu berupa strateginya bagaimana, model pembelajarannya seperti apa yang akan digunakan, terkait juga mungkin media seperti apa? Ya, jadi dalam dalam observasi ini saya merencanakan strategi pembelajarannya karena pada dasarnya ini berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi dalam proses. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian untuk model pembelajarannya saya ambil saintifik. Kenapa? Karena saintifik ini model ini yang saya pilih karena sangat sesuai untuk materi pengukuran yang bersifat konkret. Ya, harus konkret dan membutuhkan kegiatan eksplorasi. Ya, jadi seperti itu untuk model. Kemudian metodenya ya saya hubungkan juga dengan modelnya tadi yaitu eksplorasi, yaitu kegiatan praktek. Kemudian diskusi kelompok. Jadi dalamnya ada diskusi kelompok. Ya, ada diskusi. Terkait itu model pembelajarannya saintifik, ada penelitiannya seperti juga eksplorasinya. Kemudian yang dititik beratkan di sini terkait pembelajaran berdiferensiasi paling khusus adalah di proses. Kemudian
Yang berikutnya Ibu, ini kegiatan pembelajarannya ini akan dilaksanakan kapan, harinya, jam berapa, kelas berapa? Ya. Kebetulan saya punya jam mengajar hari Senin. Hari Senin. Hari Senin di kelas 7B. Kelas 7B ya. Jam 7.40 setelah upacara bendera. Jam 7.40 ya. Iya. Yang pertama sampai jam 9. Sampai jam 9. Iya. Baik. Ini setelah kita melakukan pra observasi ini, kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya itu Ibu adalah observasi kelas. Nah, setelah observasi kelas kita akan ketemu lagi nih. Iya. Jadi kita akan ketemu bertiga. Saya sebagai guru penggerak, kemudian Ibu sebagai guru yang observasi, dan satu lagi insya Allah akan dihadiri oleh pengajar praktik kami, namanya Ibu Faridah. Insya Allah kita akan laksanakan setelah selesai kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu pengamatan saya kemarin? Dengan menggunakan alat indera penciuman, misalnya apa? Tumpukan sampah di belakang sekolah yang mau tidak pernah terlihat kecil halaman sekolah. Iya, tumpukan sampah yang berada di belakang sekolah tercium oleh apa? Lanjut, tercium di halaman sekolah. Apakah itu pengamatan kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ya, kita 3 satu kelompok. Silakan. Kami di sana. 3 satu kelompok ya. Ya, nama benda. Nama benda, jadi setiap kelompok sudah ada alat ukurnya. Ya, alat ukur yang kita pakai adalah penggaris. Penggaris. Kenapa kita menggunakan penggaris? Apa yang kita mau ukur? Apa yang kita mau ukur? Benda. Apanya benda? Ukuran apanya benda? Panjangnya. Kalau ini harus ini. Kualitatif ada di sini. Di sini kualitas ada kualitas ya. Masukkan di sini. Ini tadi buatnya ternyata pengamatan. Pengamatan kemarin itu apa namanya di rancangan percobaan apa namanya? Rancangan percobaan apa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan tentang kualitatif. Nama benda buku. Panjangnya 19. Perkiraan pengukuran adalah 19 cm. Ternyata hasil pengukurannya 22 cm. Nama benda? Meja besaran yang diukur adalah perkiraan 20, ternyata 53,5 cm. Nama benda Al-Quran, besar yang diukur, tebal, perkiraan pengukuran 2,5 cm, hasil pengukuran 3 cm. Botol. Nama benda botol besaran yang diukur, perkiraan pengukuran 24 cm, hasil pengukuran 25 cm.
nama benda tempat hasil, besaran yang diukur lebar, perkiraan pengukuran 22 cm, ternyata hasil pengukuran 23 cm. Pengamatan kualitatif. Pengertian kualitatif yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya ketika kalian memanaskan air, kalian bisa melihat gelembung udara air mendidih. Juga ada aspektis di bagian atas kunci air yang sedang dipanaskan. Gelembung udara juga ada ketika kita menuangkan soda ke dalam gelas. Kesimpulannya adalah tentang pemahaman tentang kualitatif bisa kita lakukan dengan cara memanaskan air, atau kita juga bisa menuangkan soda ke dalam gelas sehingga kita bisa mendapatkan gelembung dalam gelas tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hari Rabu tentang pengukuran dengan menggunakan mikrometer dengan mikrometer dengan jangka jauh. Kita akan mengamati juga di pelajaran selanjutnya tentang konversi satuannya. Ini yang banyak anak-anak yang kurang dipahami tentang konversi. Terima kasih. Kita akan ketemu hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini yang membersamai saya ada pengajar praktik Ibu Farida Ahriani SPD MPD, kemudian guru mata pelajaran IPA dari SMP Swasta Al-Furqan Kabupaten Bantaeng, Ibu Hajah Siti Nur Syamsi SPD MPD. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah melalui kegiatan observasi di kelas, dan sebelumnya itu kami melaksanakan kegiatan pra-observasi. Baik, untuk kali ini Ibu Hajah Nur Syamsi setelah mengikuti kegiatan observasi, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya observasi di kelas itu? Ya, perasaan saya itu campur aduk. Ada terkejut, ada terinspirasi, tapi ada juga puasnya. Kenapa? Karena terkejut saya lihat itu anak-anak pada saat melakukan pembelajaran, saya menyuruh dia mengukur, ternyata dia tidak tahu. Saya kaget, kok ada yang tidak bisa mengukur benda-benda yang begitu. Nah, itu terkejutnya. Kemudian saya tidak menyangka bahwa dia tidak bisa. Kemudian terinspirasi, banyak anak-anak yang bisa membuat saya ingin mengembangkan kembali apa yang saya lakukan di kelas itu, karena dia langsung mengungkapkan itu satuan yang setelah dia mengukur, dia langsung mengikutkan satuannya, padahal itu kan baru yang saya mau sampaikan, ternyata dia langsung ikutkan. Itu membuat saya terinspirasi, menjadi puas. Pada saat itu saya pakai banyak teknologi yang saya pakai itu, saya merasa puas, tapi puasnya itu tidak sampai di situ, saya harus kembangkan kembali. Bisa tidak Ibu menceritakan kembali area pengembangan dengan langkah-langkah yang dilakukan saat pembelajaran? Ya, area pengembangan yang saya titik beratkan pada saat itu yaitu pengetahuan tentang konsep pengukuran. Konsep pengukuran itu yaitu membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang dipakai, dan di situ besaran itu berhubungan dengan satuan. Setiap besaran pasti ada satuannya, sehingga di situ merupakan siklus saja. Anak-anak harus tahu besaran, pasti harus tahu satuannya.
Selain pengetahuan, apalagi yang Ya, dikembangkan? keterampilan. Nah, keterampilan ini yang harus, karena keterampilan itu memang penting dalam suatu pengukuran, karena itu fundamental. Itu kalau fundamental memang dasar ya Pak. Iya. Ini juga pengukuran itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Suatu saat dia akan bukan suatu saat, iya, dia akan terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang keterampilan yang saya area pengembangan saya di situ, keterampilan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran saat observasi bagaimana? Bisa diceritakan kembali? Ya, langkah-langkah pembelajarannya ya saya tuangkan dalam modul ajar saya. Ya. Pertama saya berikan dulu penguatan, kemudian kami berikan LKPD untuk dia langsung kerja. Ya. Kemudian setelah itu dia presentasi. Ya, kemudian kita beri penguatan dan apresiasi bagi kelompok yang bagus juga kita beri apresiasi, dan kelompok yang lemah kita tetap beri berikan dia penghargaan juga. Nah, ini kan observasinya sudah berjalan ya. Iya. Menurut Ibu, dari hasil pembelajaran itu ketika saat diobservasi, Iya. Hal apa yang sudah berhasil dan yang belum berhasil menurut Ibu? Ya, sepertinya kalau kita melaksanakan observasi seperti itu, ada planning yang kita sudah rancang-rancang biasa tidak sesuai dengan action. Ya. Planning apa itu namanya, tetapi walaupun planning yang saya terapkan itu saya menghadapi anak-anak, saya harus menghadapi anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, karena ketika kita tidak memenuhi kebutuhan anak-anak peserta didik itu, maka dia akan membuat ulah di dalam kelas. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun itu menyita waktu kita, membuat kita jadi di dalam kelas itu jadi lelah pada saat sudah pembelajaran. Kira-kira apa yang menyebabkan hal yang Ibu sebutkan tadi itu terjadi? Ya, kayaknya saya harus mengenali anak sedekat mungkin, sehingga ada program yang saya yaitu kenali siswa pada saat kita mau karena ini yang saya saya lakukan praktek pembelajaran itu di kelas 7, jadi belum terlalu kenal gitu anak-anak. Kemudian saya harus buat relasi positif, sehingga ketimpangan yang terjadi pada saat saya mengajar bisa saya hindari atau upayakan meminimalkan itu kendala-kendala yang terjadi, yaitu dengan kenali siswa, dengan buat relasi positif. Mungkin yang Ibu maksud itu kenali siswa, asesmen diagnostik seperti itu mungkin ya? Iya, membagi-bagi siswa dengan gaya belajarnya. Iya. Baik. Iya. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Ya, itu mungkin lagi mengembangkan hal-hal yang Ibu anggap perlu dikembangkan seperti itu? Iya, jadi untuk tahap berikutnya saya akan membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan asesmen pembelajaran yang gaya belajarnya, sehingga saya bisa menuju kenali dengan siswanya itu. Seperti itu. Mengetahui karakteristik siswa dari hasil asesmen deskripsi. Asesmen awal. Baik. Kapan itu akan dilakukan? Ya, saya itu orang gercep ya, biasanya masalah ketika ada arahan dari Kepsek misalnya, atau ini sudah ada refleksi, maka insya Allah pembelajaran selanjutnya akan sudah bisa dilakukan. Iya, insya Allah. Oh iya. Saya sebenarnya tidak sabar lagi nih ketemu kembali dengan Ibu di pembelajaran berikutnya. Perubahan-perubahan apa yang Ibu lakukan? Iya. Baik. Kemudian Bu, kapan itu akan dilakukan untuk
apalagi pengembangan selanjutnya. Ya pada pertemuan berikutnya saya akan berusaha untuk membuat modul ajar bekerja sama dengan teman-teman yang bisa memfasilitasi saya, misalnya guru yang ikut apa namanya kema belajar, dan ada di situ materi tentang digital. Ya, seperti itu. Ya, bisa membantu saya sehingga pembelajaran selanjutnya itu bisa maksimal sesuai dengan arahan dari Bapak tadi. Ya, siapa lagi yang bisa dilibatkan ya Bu dalam pengembangan selanjutnya? Ya, jelas kepala sekolah itu Kepala yang sekolah, bisa saya mintai masukan masukan. atau arahan mungkin. Baik. Itu refleksi dari Ibu ya. Ya. Kemudian selanjutnya refleksi dari saya. Yang pertama Ibu, hal yang sudah baik saya perhatikan dari hasil observasi itu bahwa penggunaan IT, kemampuan IT itu sudah mumpuni. Jadi penggunaan berbagai macam sumber yang berbasis IT itu saya lihat sangat membantu dalam proses pembelajaran. Apalagi anak-anak sekarang ini yang berada di generasi Z atau bahkan di generasi Alpha itu sangat membutuhkan penggunaan IT dalam pembelajaran. Kemudian Ibu, selanjutnya hal yang perlu lebih dikembangkan lagi yaitu manajemen waktu. Kenapa ini perlu? Manajemen waktu yang tepat ini bisa membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, manajemen waktu akan menjadikan kita mengorganisir pemberian materi kepada anak-anak itu lebih efisien lagi. Ya, saya kira seperti itu Bu ya. Saya terima penilaian dari memang manajemen waktu saya selama ini selalu manajemen waktu yang menjadi terkendala buat saya. Karena ketika saya mengajar selalu asik gitu, sehingga terlupakan itu dengan durasi waktu yang sudah direncanakan. Seperti itu. Saya lihat juga anak-anak tadi aktif sekali ketika saat observasi. Mungkin itulah yang mengakibatkan seperti itu Bu ya. Apa menurut Ibu bagaimana? Ya, sehingga kita lupa waktu dengan saking asiknya. Ya, seperti itu. Baik. Saya kira itu Bu untuk pertemuan kita mengenai kegiatan pasca observasi kita. Saya berharap ada lagi waktu senggang nanti untuk kita bisa bertemu, bisa bertukar pikiran kembali terkait pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik, saya kira itu kegiatan kita kali ini, kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.